Ketika dua musuh lama saling pandang, kadang bukan sekadar ada gertak yang terjadi, melainkan peluru yang mulai dilepaskan, dan itulah yang kini tengah terjadi di Timur Tengah. Ketegangan panjang antara Israel dan Iran akhirnya berubah menjadi aksi nyata. Serangan udara bukan lagi sekadar isu target nuklir, bukan lagi sekadar spekulasi. Dunia tersentak sebab apa yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang peperangan kini mulai menampakkan wujudnya. Yang membuat semuanya lebih genting adalah keberanian Israel yang tampak tak diganggu rasa gentar. Di balik dalih menjaga stabilitas kawasan, mereka memilih jalur langsung menghantam jantung program nuklir Iran. Tak mengherankan bila banyak yang melihat ini sebagai titik balik. Iran sendiri tak tinggal diam. Teheran telah mengeluarkan peringatan keras jika wilayahnya diserang, maka balasan akan datang dengan kekuatan penuh. Apa yang selama ini hanya dianggap sebagai ancaman retoris kini menjadi kenyataan. Laporan dari pejabat intelijen tinggi Amerika Serikat yang menyebut Israel sedang mempersiapkan serangan ke fasilitas nuklir Iran akhirnya terbukti. Jumat tanggal 13 Juni pagi buta, serangkaian serangan udara diluncurkan. Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa target operasi mereka adalah situs-situs vital milik Iran, termasuk fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan toko perang militer Hussein Salami. Kepala Garda Revolusi, dua ilmuwan nuklir terkemuka Muhammad Mehdi Tehranci dan Fereidon Abbasi turut menjadi korban dalam serangan ini. Operasi ini diberi nama Rising Lion dan dimulai ketika langit masih gelap. Natanz, lokasi pengayaan uranium terbesar Iran, menjadi salah satu titik serangan. Tujuannya jelas, menghentikan para ilmuwan Iran yang tengah mengembangkan bom nuklir, menekan program rudal balistik, serta melumpuhkan pusat-pusat teknologi militer mereka. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa Rising Lion adalah upaya untuk mencegah kehancuran yang mungkin disebabkan oleh Iran. Ia menegaskan serangan ini tidak akan berhenti sampai ancaman dari Teheran benar-benar disingkirkan. Di balik gemuruh serangan udara yang dilancarkan oleh Israel Defense Force, ada operasi yang jauh lebih senyap namun tak kalah berbahaya. Mossad, badan intelijen paling ditakuti Israel, dilaporkan memimpin misi sabotase rahasia di dalam wilayah Iran. Dalam operasi ini, agen-agen Mossad menyusup ke lokasi-lokasi strategis untuk melemahkan sistem pertahanan Teheran. Mulai dari merusak instalasi rudal jarak jauh hingga mengacaukan jaringan pertahanan udaranya. Tujuannya jelas, memastikan pesawat tempur IDF bisa melancarkan serangan tanpa harus menghadapi perlawanan berarti dari dalam. Namun menurut sejumlah analisa, peran Mossad tak berhenti di situ. Mereka menduga bahwa infiltrasi juga ditujukan untuk membidik sejumlah tokoh penting dalam tubuh Garda Revolusi Iran. Jika benar, maka aksi ini bukan hanya sabotase tapi langkah sistematis untuk melumpuhkan kekuatan militer Iran dari dalam. Israel tentu sadar apa yang mereka lakukan di Teheran akan mengundang respon keras, di mana dari penghancuran fasilitas nuklir hingga tewasnya para ilmuwan dan petinggi militer Iran. Semuanya bisa memicu balasan brutal, dan karena itu pemerintah Israel bergerak cepat. Status darurat nasional diberlakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi kemungkinan serangan balasan dalam waktu dekat. Langkah konkret pun diambil. Bandara Internasional Burion, gerbang udara tersibuk Israel, resmi ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Ini bukan sekadar tindakan pencegahan tapi sinyal kuat bahwa Israel benar-benar bersiap menghadapi perang terbuka yang bisa berlangsung lama. Di sisi lain, unit pertahanan udara Israel kini dalam siaga penuh. Semua sistem tempur disiapkan untuk menangkis segala kemungkinan serangan dari Iran. Pertanyaannya, apakah ini menjadi awal dari babak paling kelam dalam sejarah konflik kedua negara? Bahkan sebelum serangan diluncurkan, tanda-tanda kesiapan penuh itu sudah terlihat.